Imamat Fatsal 14 kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena ini adalah perjamuan Tuhan, jadi amsalnya kita tinggalkan dulu. Imamat Fatsal 14 ayat 1 sampai ayat 7 ya. Hati-hati kalau saudara berkata mencintai Yesus dengan mulut saudara, tapi perbuatan saudara tidak menggambarkan sama sekali bahwa kita mencintai Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Seharusnya Tuhan biasanya berfirman kepada Harun. Ya, coba kita lompat dulu kepada Imamat 13. Dalam Imamat 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, dua orang. Tetapi khusus dalam Imamat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, kembali lagi. Ayat 2, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam. Imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya 4. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermisi, dan hisop. 5. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor dari 2 itu disembelih di atas belanga tanah berisi air yang mengalir. Jadi seperti ledeng yang sudah penuh, air itu harus mengalir terus. 6. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras yang tadi disebut, kain kermisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang pertama yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. 7. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke padang. Bapa sorga, kami datang kembali kepadamu. Kami tidak mengerti tanpa Engkau membuka mata rohani kami. Tuhan, ampuni kalau kami hanya dengan mulut mengasihi Engkau, tetapi dengan tingkah laku perbuatan sehari-hari kami tidak pernah menunjukkan bahwa kami mengasihi Engkau. Ampuni kami dan bukalah mata rohani kami sehingga kami mengerti arti firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Satu pertanyaan, kenapa burung itu dilepaskan dan terbang? Ada yang bisa jawab? Kenapa burung itu dilepaskan lalu terbang? Saudara jangan terlalu rumit mikir. Karena dia punya sayap. Karena dia punya sayap, dia terbang lepas ke padang. Entah kemana dia pergi, tetapi dia dilepaskan. Tapi satu burung yang pertama itu disembelih. Disembelih, air bercampur dengan darah. Saudara ingat waktu Yesus ditusuk lambungnya, keluar apa? Air dan darah. Di dalam 1 Yohanes Fatsal yang kelima di belakang, 1 Yohanes Fatsalnya yang kelima,
Di sana dikatakan, saudara-saudara, ayatnya yang ke-6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu, saudara jawab, Yesus Kristus. Bukan saja dengan air yang mengalir tadi, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi burung yang pertama, burung merpati itu menggambarkan korban dari Yesus, sehingga darah dan air bercampur di dalam tempayan tadi. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh Kudus adalah kebenaran. Roh Kudus lambangnya apa? Burung merpati. Nah, saudara-saudara, baru beberapa kalimat saja kita ini sudah mulai terbuka pikiran kita oleh Tuhan, dibukakan bahwa air dan darah itu adalah tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umat manusia. Walaupun pertama dia beri kepada orang Israel, ya, tetapi dia beri lebih dahulu di dalam pengertian ini kepada orang Israel, yang maksudnya adalah Israel rohani, saudara dan saya, ya. Pertama kita akan melihat artinya ini, apa merpati ini yang lepas itu? Siapa dia merpati ini yang lepas itu? Tentu saja kalau merpati itu dicelup kepada air dan darah, terbang tidak terlalu bebas, basah. Dan dalam merpati itu ada tanda darah. Sedang bicara apa ini Imamat 14 ini? Apa arti dari merpati itu? Merpati bagi saya adalah pembawa berita. Apa saudara? Pembawa berita. Padahal dia tidak membawa berita, dia cuma diam. Tapi di mana ada merpati, dia bawa berita. Contoh, kalau Olimpiade dibuka, yang dilepas itu burung merpati. Nggak pernah burung belekok atau burung cucak rawa dilepas. Atau burung apa saja, perkutut tak mungkin, ya. Yang dilepas burung merpati. Apa sih, kenapa burung merpati? Karena dia bicara tentang perdamaian. Tentang apa saudara? Perdamaian. Jadi biarpun nanti Asian Games juga pasti lepas burung merpati. Ya, biar dia orang Arab, biar dia orang Inggris, biar dia orang Indonesia, dia Asia, Afrika, pokoknya ketika Olimpiade mereka gabung bersama-sama, berkompetisi bersama-sama. Kalau sudah lihat itu balapan lari, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ya, karena pakai make up. Saudara-saudara, tetapi menggambarkan perdamaian. Manusia itu sama sebetulnya semua. Martin Luther King berkata begini, aku berjuang supaya semua umat manusia bisa melihat bahwa darah kita sama. Di bawah kulit yang tipis ini darah kita sama, warnanya merah. Saya ingin mengajak saudara melihat di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 9 sampai ayat 12. Kejadian pasal 8 ayat 9. Tetapi burung merpati itu, ini dilepas oleh Nabi Nuh, dilepas dari jendela ketika sudah berhenti di atas gunung Ararat, tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dia tidak bisa hinggap ketika bahtera. Dilepaskanlah burung merpati, ngetesnya begitu, sudah turun belum banjir ini, tes, lepas burung merpati, balik lagi dia, karena tidak ada tempat hinggap.
Ketika dia balik, dia tidak bicara apa-apa. Dia tidak ngomong sama Nabi Nuh, tidak. Tapi Nuh tahu bahwa air belum surut, air belum turun, pohon masih tergenang air. Jadi burung merpati itu balik. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Dia membawa berita, tidak bicara, tapi ada berita. Saudara mesti seperti burung merpati, membawa berita tanpa banyak bicara. Tindakan saudara, orang tahu, oh ada berita, ini beritanya. Ayat 9, 10. 9 dulu, 9. Ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Dia lepas lagi. 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun. Sehelai daun zaitun. Berita yang baik, kabar yang baik. Kok tahu-taunya ini merpati metik daun zaitun, daunnya saja, dibawanya yang masih segar, karena baru direndam air segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang, belum terlalu surut, berkurang dari atas bumi. Dia bisa hinggap, tapi tidak bisa aman. Dia petik saja itu daun, itu dia bawa kembali ke dalam bahtera Nuh. Beritanya apa? Beritanya kabar baik. Maka Yayasan Kabar Baik, lambangnya burung merpati, di paruhnya ada daun zaitun. Artinya kabar baik, ya. Walaupun orang Manado kemarin mau cari saya, satu ibu, karena kalau kelangan saya tidur di rumahnya. Dia tanya tukang beca, tidak ada yang tahu, karena dia salah bertanya, di mana itu Yayasan Kabar-Kabari. Ya sampai Yesus datang nggak ada Yayasan Kabar-Kabari, ya. Baru dia bilang, itu pemimpinnya pendeta Yohanes, Pak Aundatu, dia bilang. Barulah tahu dia, oh Yayasan Kabar Baik, ya. Dari situlah, dari merpati pulanglah dia tahu bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah, ayat 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, jadi 14 hari. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Beritanya apa? Air sudah surut, dia sudah hinggap di pohon. Nah, kalau Nabi Nuh saya bayangkan Allah Bapa, dan merpati adalah Roh Kudus. Dari zaman Adam sampai zaman Abraham itu 2000 tahun. Tuhan itu sudah lepaskan Roh Kudus itu. Tetapi tidak ada tempat hinggap, sehingga dia kembali lagi kepada Bapa. Dari zaman Abraham sampai zaman Yesus disalib, 2000 tahun. Roh Kudus itu dilepaskan lagi oleh Allah Bapa dari bahtera keselamatan di sorga. Dia balik lagi, tapi di mulutnya ada daun zaitun. Karena Yesus sudah disalib, ada perdamaian antara Allah dengan manusia. Bisa bilang amin, saudara? Dosa saudara yang begitu banyak dilupakan, diampuni. Ya, saudara,
Tidak ada manusia yang sempurna. Sebab manusia yang sempurna itu belum pernah dibuat oleh Tuhan. Dulu memang sempurna, tetapi oleh karena mokwi, oleh karena setan, dia jadi tidak sempurna dari banyak kesalahan. Saya ada kesalahan, saudara ada kesalahan, kita semua banyak salah. Tetapi untung merpati yang kedua kali Roh Kudus ini, dia bawa berita bahwa Yesus sudah mendamaikan antara Allah dengan manusia. Maka setelah Yesus turun dan Yesus naik ke surga, 50 hari dari Yesus mati, dari Paskah, 50 hari, hari Pentakosta, dilepaskan lagi Roh Kudus itu. Dia tidak balik lagi ke sana. Dia hinggap di hati saudara, di hati saya, di hati bapak, di hati ibu, di hati pemuda, di hati pemudi. Dia ingin bekerja, dia ingin berkarya. Dia sekarang punya tempat hinggap di hati saudara. Ingat itu dan izinkan dia berkarya. Dia akan bawa damai. Sebab dia bicaranya tidak keras. Dia hanya, saudara bisa rasakan, dia membawa damai. Kok kenapa ya banyak percobaan tapi hati saya tenang? Itu Roh Kudus. Kok kenapa ya banyak orang tidak suka sama saya tapi saya santai saja? Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Dia membawa damai di hati kita. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Terus bagaimana Raja Damai itu bertahta? Melalui Roh Kudus bertahta. Bertahta artinya dia nggak kemana-mana, dia diam di sini. Maka tadi saya tiup, Tuhan adalah gembalaku. Biarpun kita lewat lembah maut, lembah kematian, sebetulnya kematian itu berkat. Jarang ya orang pendeta yang berani bilang kematian itu berkat. Jarang ya. Jarang. Kematian itu berkat. Mempertemukan saudara dengan kekasih saudara. Sebab Yesus itu calon suami kita. Kita laki-laki perempuan adalah diumpamakan sebagai satu mempelai wanita. Bagaimana caranya kita bertemu? Kalau kita masih hidup, dia datang. Kalau dia belum datang, kita umur sudah sampai, kita bertemu dengan dia melalui satu jembatan namanya kematian. Nah, kita kembalilah kepada, seremnya kalau bilang kematian terus ya. Udahlah, kita cerita ini aja burung merpati lah. Burung merpati yang pertama itu lambang Yesus yang disembelih itu. Imamat Fatsal 14 ayatnya yang ke-5. Coba Imamat 14 ayat 5. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih. Jadi ngomongnya sama Musa, Musa teruskan sama imam. Imam itu Harun. Supaya Harun teruskan sama anak-anaknya bahwa yang seekor ini disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. 6. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Tentu saja burung itu terbang tidak bebas, tapi ada tanda darah. Darah yang disembelih itu nempel sama bulunya. Kemana burung itu pergi, tanda darah ikut sama burung itu. Walaupun dia sudah kering, tapi merahnya itu tidak hilang. Burung itu adalah saudara dan saya yang sudah dicelup ke dalam darahnya Yesus.
Kita yang banyak salah dicelupkan ke dalam darah Yesus. Dosamu merah seperti kermisi sekalipun, setelah dicelup dalam darah Yesus, dilepaskan di padang, kita tidak bicara, tapi kita bawa tanda darah. Orang Kristen kesaksiannya tidak bicara dulu, tetapi dengan tingkah laku ada perubahan, ada tanda darah. Kok dia dulu begitu, kok sekarang begini? Itu tanda darah. Bahwa di dalam keadaan saudara sekarang ada tanda darah Kristus itu. Ya, rumah yang ada tanda darah di Mesir itu dilalui, ditinggal oleh malaikat El-Maut, tidak mengalami kematian. Anak sulungnya tidak mati. Tapi yang tidak ada tanda darah, enggak orang Mesir, enggak orang Israel, anak sulungnya mati. Tetapi yang ada tanda darah, dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian Yohanes Pembaptis, dan saudara perhatikan kesaksiannya tentang dia, tentang Yesus, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Dia bicara sama murid-muridnya ketika aku berkata, kemudian daripadaku, setelah saya, katanya, akan datang dia, yaitu Yesus, yang telah mendahului aku. Sebetulnya Yesus sudah lebih dulu daripadaku, sebab dia telah ada sebelum aku. Menurut Alkitab, umur Yesus berbeda beberapa bulan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih tua. Dia dikandung oleh Elisabet, Yesus dikandung oleh. Kemudian daripadaku, berarti setelah aku akan datang dia, akan datang Yesus yang telah mendahului aku. Bingung saudara. Yohanes Pembaptis bilang, setelah aku nanti ada orang yang datang, tapi dia itu sudah lebih dulu ada, sebab dia telah ada sebelum aku. 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bahasa Inggrisnya, and of his fullness have all we receive. Kepenuhan Kristus itu yang mati bagi merpati yang satu ada diberikan kepada saudara. All we receive, semua saudara sudah terima, saya sudah terima. And grace for grace. Hari ini anugerah, besok anugerah, besok anugerah, besok anugerah, besok anugerah. Saudara hidup di bawah anugerah. Perjanjian lama hanya bayangan, perjanjian baru hanya kenyataan. Perjanjian baru tersembunyi di dalam perjanjian lama. Kalau saya disuruh pilih mau mana, saya lebih senang perjanjian baru, sebab ini fakta, ini kenyataan, bukan teori lagi. Tidak usah tanya sama pendeta lagi bahwa dosa saudara sudah diampuni. Oleh karena apa? Grace, anugerah. Saudara tanya sama saya, apa anugerah itu? Saya mau katakan, anugerah tidak bisa diterangkan. Tidak bisa. Ayo, siapa yang bisa terangkan anugerah? Tidak ada. Tidak bisa diterangkan. Orang hilang capeknya kalau ada anugerah. Hilang capeknya. Karena siapa? Anugerah. Biar nggak ada bilang amin juga, anugerah aja pokoknya. Nah, itu perlu anugerah. Anugerahnya ukurannya bagaimana? Fullness, full. Jadi begitu saudara terbang kemanapun saya pergi,
hatiku jadi senang, segala susah hilang. Kalau puji Tuhan, pada tiap waktu puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi, ke toko, kemana saja. Apa kita kira-kira orang memuji Tuhan karena kita lewat saja orang sudah puji Tuhan? Itu orang berubah. Dulu pemarah, sekarang peramah. Ya. Dulu penjahat, sekarang penjahit. Yang musuh dijahit supaya rapat. Ya. Celana blue jean yang robek-robek dijahit-jahitin. Ya. Memang sekarang ini saya lihat, saudara, yang saya lihat di luar negeri, pemuda-pemuda pakai celananya itu saya naik segini ya. Celananya itu segini, saudara. Sudah lihat lutut saya segini. Saya bilang, apa kurang bahan? Sebab ada kawan saya namanya Aming, dia punya celana suka begini nih. Saya bilang, Ming, celanamu tuh ngatung, coba kasih panjang supaya menutup sepatu gitu. Akhirnya dia tutup. Saya di luar negeri lihat anak-anak muda celananya begini. Bayangkan kalau hari Minggu, saudara, saya datang dengan celana begini. Saudara, bagaimana perasaan saudara? Saya mau begini aja. Ya, bagaimana perasaan saudara? Pendeta saya begini? Enggak. Pendeta saya gini loh. Kenapa? Dia pakai celana ngatungnya luar biasa. Coba telepon istrinya. Dia kenapa? Apa panas, sumeng apa badannya? Tapi yang enggak karuan itu disukai oleh generasi sekarang. Makanya ingatlah itu merpati yang ada darah itu. Ya. Dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16, lihat Yesus yang bilang, aku, Yesus, mengutus kamu. Berarti kita ini utusan. Ada amin? Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah hadapilah serigala, hendaklah perlengkapilah dirimu, hendaklah pandai-pandailah membawa diri, hendaklah kamu cerdik. Lihai, bukan likiat, lihai, seperti ular, dan tulus seperti merpati. Saya suka menyenangi film binatang ya, Animal World. Dan bagaimana ular menangkap tikus, dia tunggu dengan sabar. Tikus itu seperti dihipnotis, nggak bisa bergerak, ditelan. Cerdik dia. Kadang-kadang menyarukan kulitnya dengan batang pohon. Padahal itu ular. Yang kecil, yang besar, sama. Tetapi ada yang lain, tulusnya itu seperti merpati. Coba, disembelih dia nggak lawan, dicemplungin ke dalam ke air sama darah dia nggak lawan, dilepasin dia terbang. Saudara, kalau saudara punya merpati, dia tahu rumah. Banyak suami-suami kalau udah dari kantor pulang nggak ke rumah, lupa alamat. Apakah saudara tulus seperti merpati? Nah, merpati ini ada tembolok tapi tidak ada itu yang pahit itu apa? Empedu, itu merpati. Merpati itu tidak ada empedu. Nah, mari saya akan kasih ilustrasi terakhir. Pemain musik siap. Saudara suka makan kacang kan? Saya suka makan kacang.
Kacang goreng itu, saudara, kalau saudara makan, di dalam kacang goreng itu, dalam lapisnya ada lembaga kecil, pentil kecil. Itu copot sama saudara, copot, kumpulkan saja. 20 kacang kumpulkan sama saudara. Saudara makan kacang tanpa itu. Saudara makan kacang, hambar, nggak enak. Sekarang makan itu saja, pahitnya luar biasa. Tapi makan sama-sama, enaknya luar biasa. Biar dia di Cianjur atau di Kawangkoan dicari orang. Sama dengan hidup. Hidup kalau tidak ada kepahitan, tidak ada hal yang pahit yang kita obat. Kalau nggak pahit, nggak jadi obat. Makanya Yohanes Pembaptis makanannya apa? Belalang, pahit. Minumannya madu hutan, manis. Pada hari ini kita menghadapi tubuh dan darah Tuhan. Yang penting bukan nerimanya, yang penting setelah menerima ini kita robah enggak, berubah enggak. Ingat loh, kita bawa tanda darah. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, ingat Tuhan, ingat dia. Bisa main musik karena dia, bisa nyanyi karena dia, semuanya karena dia. Apa yang saya bikin lagu tuh? Na 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 na, karena Yesus aku hidup. Nah itu. Terus semua terus tidak pernah. Saya kenapa ngomong terus-terusan? Karena seringkali kita lupa, ya. Nggak saya, nggak orang lain, kita lupa, ya. Dulu ada di Surabaya satu ibu, ya, yang menyanyi victory, kemenanganlah, menanglah dengan berglori. Tapi dia nggak ngerti, hanya ingat victory-nya saja. Jadi victory, menang. Nggak tahu lah apa maksudnya, maulah victory, kemenangan. Nah, dia nggak bisa ingat itu kemenangan, menang-menangnya. Sama beberapa pendeta juga, yuk kita nyanyi lagu itu. Nah, apa tuh yang itu yang apa? Singa lapar, itu pendeta di Manado. Singa lapar itu pendeta Onda itu yang ciptakan singa lapar. Singa muda merana kelaparan, disebut singa lapar. Tapi kita mau jadi cerdik seperti ular, tulus, tulus seperti merpati.